Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir. Guru absen dengan nama ya. Ya. Ada Victoria Kamengon. Ada Victoria Kamengon hadir. Esther Lamokan. Hadir Pak. Etri Fatina. Hadir Pak. Ishak Maubila. Hadir Pak. Emmanuel Lamalei. Hadir Pak. Lazarus Tangsama. Hadir Pak. Martinus Salau. Hadir Pak. Putri Lakafa. Hadir Pak. Susana Lamokan. Hadir Pak. Rahab Letva. Hadir Pak. Tabita Laudika. Hadir Pak. Inus Malaisan. Hadir Pak. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak sekalian, Bapak Guru sangat apresiasi kehadiran kalian karena kalian hari ini hadir semua. Masa depan kalian itu ditentukan oleh kita sendiri ya. Karena itu anak-anak harus rajin datang sekolah. Ketika kita rajin datang sekolah, maka anak-anak akan mendapatkan nilai yang baik. Setelah itu masa depan pasti baik ya. Karena kita rajin datang sekolah gitu ya. Sebelum kita memulai kita punya pelajaran, kita menyanyikan salah satu lagu nasional untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita semua. Karena itu Bapak Guru minta salah satu murid untuk pimpin di depan. Silakan. Saya jemput teman-teman berdiri. Semua berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila 2 kali sambil berdoa. Garuda Pancasila satu dan dua. Garuda Silakan itu kembali. Tekankan lagi. Terima kasih. Hari ini anak-anak sekalian kita akan belajar pada topik materi kita yaitu fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Pertemuan pada minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang sosiologi, toh? Sampai pada gejala sosial. Karena itu, Bapak Guru mau tanya, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan sosiologi? Saya Pak. Ya, Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat serta hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok. oke baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan.
Yang kedua, apa yang dimaksud dengan gejala sosial? Siapa yang menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Eda. Gejala sosial adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan sosial. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Eda. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat serta hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan serta kelompok dan kelompok. Gejala sosial adalah sebuah fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, baik itu dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar topik materi kita yang sudah Bapak Guru sampaikan tadi dengan tujuan pembelajaran yang ada di depan anak-anak sekalian dan ada di belakang Bapak Guru. Bapak Guru minta 2 orang untuk membacakan tujuan pembelajaran yang ada di depan. Silakan. Ya, susah. Yang pertama menjelaskan pengertian dan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu sosial. Menjelaskan pengertian dan ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu sosial. Yang kedua, ya. Yang kedua mengidentifikasi objek kajian dan fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat. Mengidentifikasi objek kajian dan fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat. Oke. Berikut ini adalah sebuah gejala sosial atau fenomena sosial yang sementara ini terjadi di lingkungan sekitar maupun di tempat-tempat yang lain. Yang pertama, coba salah satu jawab. Apa gambar yang ada di depan? Anak sekolah sementara merokok. Yang kedua, anak-anak remaja sementara gas motor di jalan. Artinya bahwa perbuatan ini melanggar nilai dan norma sosial. Karena perbuatan ini mengganggu kenyamanan orang lain. Oke, berikut. Kita masuk pada pengertian sosiologi. Yang pertama, sosiologi berasal dari 2 suku kata dari bahasa Latin. Yang pertama yaitu Socius yang berarti teman atau kawan. Yang kedua, logos yang berarti ilmu. Maka sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia dan kehidupan. Tentu manusia atau masyarakat di dalamnya memiliki hubungan timbal balik antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dan kelompok yang hidup bersama, yang hidup bersama, dan di dalam itu juga memiliki ikatan tertentu. Kalau saya kasih contoh, kalau kita di daerah di kampung-kampung begini, misalkan kita hidup bersama, punya ikatan kekeluargaan, punya ikatan hubungan kawin-mawin dan sebagainya, dan otomatis kita hidup bersama. Nah, itu yang dimaksud dengan sosiologi. Karena sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat yang di dalamnya adalah tentang hidup bersama.
Berikut. Menurut para ahli yang pertama, Auguste Comte, salah satu orang baca, dia bilang apa? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesama. Yang berikut, pikirin, lanjut. menyampaikan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya ekonomi, agama, keluarga, hukum, dan politik. Oke. Manusia atau masyarakat tidak terlepas dari gejala sosial. Misalnya ekonomi, terus yang berikut agama, terus yang berikut keluarga, yang berikut hukum dan politik. Dari hal ini bisa mengakibatkan fenomena sosial, seperti yang kita lihat sekarang, misalkan masalah ekonomi. Kalau ekonomi itu kan berbicara tentang kebutuhan, toh. Nah, sehingga sekarang ini banyak masalah ekonomi yang terjadi. Kalau kita lihat contoh sederhana di lingkungan sekitar kita, misalkan harga bensin naik, harga beras naik, harga kebutuhan hidup kita sehari-hari itu kalau sudah melonjak naik, maka itu akan mengakibatkan sebuah masalah sosial. Yang berikut agama. Kalau kita lihat di tempat-tempat lain, agama ini menjadi sebuah masalah sosial, menjadi sebuah masalah sosial. Yang berikut keluarga. Begitu pula dengan keluarga. Ketika keluarga tidak sependapat, maka itu akan memunculkan masalah sosial. Yang berikut hukum dan politik. Persoalan hukum juga begitu. Ada banyak orang yang berpendapat bahwa hukum sudah tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, atau hukum sudah tidak adil bagi semua orang, dengan slogan bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Yang berikut politik. Oke, kita akan lanjut lagi. Ciri-ciri ilmu sosiologi. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Yang kedua, Sosiologi bersifat teoritis. yang ketiga, Sosiologi bersifat kuantitatif. yang keempat, Sosiologi bersifat magnetis. kenapa sehingga sosiologi bersifat empiris? Karena sosiologi adalah ilmu yang dilandasi pada observasi kenyataan atau pengalaman. Ketika ilmu itu berdasarkan pada kenyataan, observasi kenyataan, maka hal tersebut berdasarkan kebenaran, tidak berspekulatif atau kita tidak mengandai-andaikan saja. Tapi sosiologi bersifat empiris, berdasarkan pengalaman-pengalaman, berdasarkan hasil observasi atau penelitian. Sehingga sosiologi adalah ilmu yang bersifat kenyataan, berdasarkan kebenaran. Terus yang berikut, sosiologi bersifat teoritis. Itu lahir dari fenomena sosial. Ketika peneliti sudah melakukan observasi berdasarkan kenyataan dan kebenaran, maka dari situ akan muncul teori yang berdasarkan pada fenomena sosial yang sudah diobservasi. Yang berikut, sosiologi bersifat kumulatif atau berkelanjutan, karena sosiologi itu bersifat dinamis, perubahan sosial itu terus terjadi, sehingga sosiologi bersifat kumulatif. Yang terakhir,
Sosiologi bersifat non-etis. Kenapa non-etis? Karena mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat bukan baik dan buruknya fakta. Kenapa sosiologi bersifat non-etis? Karena sosiologi tidak mempersoalkan sebuah fakta berdasarkan baik atau buruk, tidak. Tetapi sosiologi mempersoalkan sebuah kejadian yang nyata sebagai fakta. Dia tidak bilang ini baik, jadi ini kita pelajari. Dia bilang ini buruk, jadi ini kita jangan pelajari. Tidak. Tapi kejadian itu yang dipelajari. Berikut. Ini merupakan sebuah fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat karena adanya perubahan sosial. Pertemuan kemarin itu kan kita sudah bahas bagaimana sosiologi itu ada Kita sudah bahas sejarah munculnya sosiologi karena revolusi industri pada abad ke-9, 19. Sehingga ketika anak-anak sekalian lihat di depan slide, ini adalah sebuah fenomena sosial karena adanya perubahan sosial. Gambar yang di bagian kiri itu ada orang-orang yang hidup di lingkungan yang kumuh, lingkungan yang kalau mau dibilang tidak layak huni, kalau mau dibilang tidak layak huni. Terus yang gambar yang di sebelah kanan itu ada orang-orang yang hidup sementara tawuran. Ada orang-orang yang sementara tawuran. Itu menandakan bahwa adanya permasalahan sosial. Itu menandakan permasalahan sosial yang terjadi karena adanya perubahan sosial. Lanjut. Oke, sekarang kita masuk. Setelah kita belajar tentang gejala sosial, belajar tentang pengertian sosial, sekarang kita lihat masuk pada apa faktor penyebab sehingga gejala sosial itu terjadi. Yang pertama, kita membaca. Yang pertama faktor kultural atau budaya. Faktor kultural atau budaya merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Yang kedua faktor struktural merupakan suatu keadaan yang mempengaruhi struktur yang disusun oleh pola tertentu. Oke, kita lihat faktor budaya merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Kita sebagai masyarakat tentu tidak terlepas dari kultur atau kebudayaan masing-masing. Sehingga ketika kita menemui orang yang baru atau ketika kita ada di lingkungan yang baru, kita akan merasa atau kita akan menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada di lingkungan tersebut. Saya kasih contoh. Ada orang dari kota sampai di desa sini. Ketika kita bangun komunikasi atau kita bangun cerita dari orang, otomatis kita akan menyesuaikan karena kita punya kebudayaan yang berbeda. Kita punya kebudayaan yang berbeda. Sehingga dari hal itu terkadang kebudayaan itu membuat sebuah masalah, karena apa yang kita lakukan adalah cermin dari kebudayaan kita. Sehingga faktor kultur atau budaya juga menyebabkan gejala sosial.
Terus yang berikut, faktor struktural. Faktor struktural ini juga menjadi salah satu penyebab gejala sosial. Kita masuk terakhir, ragam gejala sosial di masyarakat. Yang pertama ekonomi, yang kedua budaya, yang ketiga lingkungan alam, yang keempat psikologis. psikologis. Oke, yang pertama ekonomi. Sudah kita bahas tadi toh. Ekonomi itu berkaitan dengan kebutuhan hidup setiap manusia atau masyarakat. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan hidup setiap manusia atau masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi, maka ada banyak hal ya. Ada banyak hal. Ya toh? Baik kita punya hal makan minum. Yang berikut pakai memakai. Ada banyak hal yang berkaitan dengan ekonomi. Sehingga dari hal itu bisa mengakibatkan masalah sosial. Sudah Bapak Guru jelaskan tadi ya. Ketika seseorang tidak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka hal itu akan mengakibatkan masalah sosial ya. Dengan contoh-contoh yang sudah tadi Bapak Guru gambarkan. Terus yang berikut, budaya. Budaya juga demikian sudah seperti yang Bapak Guru gambarkan tadi. Perbedaan kebudayaan, kayak misalkan kita orang Indonesia dengan orang luar Indonesia, itu menjadi salah satu contoh. Kita menganggap bahwa kebudayaan mereka tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Misalkan hal berpakaian dan ada banyak hal yang tidak sesuai. Itu menganggap menjadi sebuah gejala sosial yang terjadi ya, yang terjadi. Yang berikut, lingkungan alam. Misalkan di dalam lingkungan alam kita ini ada penebangan pohon secara liar, terus terjadi bencana, itu menyebabkan sebuah gejala sosial. Terus psikologis ini berbicara tentang kejiwaan manusia. Kalau di banyak tempat di kota-kota besar itu orang mengalami depresi ya. Artinya apa yang mereka ingin tidak tercapai, itu orang akan mengalami depresi atau orang banyak gangguan jiwa. Itu juga menyebabkan gejala sosial. Kalau kamu pergi di kota banyak ketemu orang gila ya, pasti kamu ketemu orang yang gangguan jiwa. Itu salah satu gejala sosial yang sementara ini terjadi di masyarakat. Yang berikut, contoh gejala sosial, kemiskinan. Yang kedua, yang pertama kemiskinan, yang kedua masalah remaja, yang ketiga masalah kependudukan. Kita lihat yang pertama tentang kemiskinan. Kemiskinan tidak terlepas dari ekonomi ya. Kemiskinan itu terjadi karena jika seseorang atau masyarakat tidak lagi memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena kita lihat sekarang dengan perubahan perkembangan zaman, harga barang semakin naik, ya toh? Maka hal itu membuat orang tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang tadi kita sudah bahas tentang hal makan minum, hal berpakaian, dan ada banyak kebutuhan lainnya. Tidak lagi memenuhi kebutuhan hidup yang sudah Bapak Guru sampaikan tadi, maka akan terjadi kemiskinan. Ya toh? Kemiskinan. Maka slide yang tadi di slide awal, gejala sosial pada gambar bagian kiri itu karena orang tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,
di desa tidak terlalu merasakan tentang masalah remaja yang terjadi. Kalau anak-anak pernah pergi di kota, itu sudah banyak terjadi masalah remaja karena di sana sudah dengan begitu banyaknya kepadatan penduduk dan perkembangan yang begitu pesat, sehingga anak-anak mau dibilang mengikuti perkembangan zaman, orang punya tingkah laku itu sudah mengikuti perkembangan zaman, sehingga apa yang mereka buat tidak lagi sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Ada perkelahian di sana, seperti yang sudah digambar tadi, ada gas-gas motor di jalan, gitu ya. Itu sebuah contoh gejala sosial. Yang berikut, masalah kependudukan. Masalah kepadatan penduduk karena perubahan perkembangan zaman atau perubahan perkembangan sosial membuat masalah kepadatan penduduk menjadi masalah sosial. Kalau kalian pernah nonton di televisi atau pernah nonton di YouTube atau pernah lihat di Facebook dan lain-lain, itu masalah terkait dengan kependudukan ini menjadi sebuah gejala sosial, sebuah gejala sosial. Kamu pernah lihat di Jakarta, di Jakarta, kalau sudah musim hujan begini, ketika ada banjir yang masuk di rumah-rumah, toh, terus itu menjadi sebuah masalah. Nanti masyarakat bilang ini yang salah, gitu. Nanti dari pihak ini bilang harusnya begini, itu karena penduduk terlalu padat, sehingga itu juga menjadi sebuah gejala sosial. Yang berikut, setelah dari itu kita lihat apa dampak dari gejala sosial. Yang pertama, ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Perubahan dan perkembangan yang terjadi, kalau itu terjadi secara positif, karena perubahan yang terjadi itu kan beragam, toh, ada yang baik, ada yang buruk, maka dia punya baik itu, dia punya dampak positif, itu yang kita pelajari lalu kita praktekkan. Sedangkan yang negatif tidak boleh. Kita masuk cara mengatasi dampak gejala sosial. Yang pertama, keluarga. Dengan keluarga, hidup dengan keluarga, walaupun begitu banyak perkembangan zaman, tapi ketika kita hidup dengan keluarga yang baik, maka walaupun tantangan zaman begitu berubah, begitu besar, tapi kita tetap ada di posisi yang aman. Terus yang berikut, sekolah. Kamu datang sekolah begini dengan terima pelajaran, maka itu akan membuat wawasan kamu semakin baik, berpikir positif ke depan. Terus yang berikut, ada di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat yang bagus, itu akan membawa wawasan dan sebagainya. Terus yang berikut, polisi. Yang terakhir, media sosial. Media sosial ini juga punya peranan, karena media sosial ketika kita gunakan dengan baik, maka akan membuka wawasan, kita tambah cerdas dan sebagainya. Tapi ketika kita tidak menggunakannya dengan baik, maka kita punya pergaulan atau hal itu akan membentuk pola dan tingkah laku kita. Sekian dari itu materi kita. Sekarang Bapak Guru akan membagikan kalian dalam 3 kelompok. Kalian akan Bapak Guru bentuk dalam 3 kelompok, dan Bapak Guru akan membagikan lembar kerja murid untuk kalian kerjakan. Di dalamnya
sudah ada dari materi ini sudah ada soal yang harus kalian kerjakan di situ. Setelah itu kalian akan presentasi. Yang pertama dari kelompok 1, yang berikut disusul dengan kelompok 2, begitupun dengan kelompok 3. Oke, silahkan kalian bentuk dalam kelompok sudah. Dalam bentuk bulat, lingkaran bulat. Silakan, cepat. Kasih rapun meja ini di atas. Cepat. Mana ini apa? Cepat. Kasih rapun meja. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Kelompok 1. Ini yang kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Kalian punya waktu untuk kerja 30 menit 30 menit. Silahkan kerja dari sekarang.
Jangan terlalu buru-buru. Kalian punya waktu 30 menit.
Waktu tinggal 10 menit. Waktu tinggal 10 menit ya. 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 Waktu tinggal 8 menit. Waktu tinggal 8 menit ya. Ya.
tinggal 5 menit. Waktu untuk kerja kelompok teman-teman. Waktu tinggal 3 menit. 3 menit. Habis kerja kalian akan presentasi. Guru ingatkan kembali nanti yang presentasi pertama itu kelompok 1 disusun dengan kelompok 2 dan 3. Waktu tinggal 1 menit.
produktif di kota kecil beralih menjadi pengemudi ojek online karena sulitnya mencari pekerjaan formal, menyebabkan berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian dan industri kecil. Pertanyaan 1. Gejala sosial apa yang tampak dalam kasus tersebut? Jawab. Gejala sosial perubahan pola mata pencarian, pergeseran struktur ekonomi masyarakat, dan meningkatkan keterampilan sosial. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana fungsi sosiologi dapat digunakan untuk mengenali penyebab dan dampak dari perubahan tersebut terhadap masyarakat? Jawaban. Fungsi sosiologi. Fungsi deskriptif, menggambarkan perubahan sosial yang terjadi. Fungsi eksplanatif, menjelaskan penyebab pergeseran pekerjaan, misalnya dampak teknologi, urbanisasi, dan lapangan kerja yang terbatas. Fungsi prediktif, memprediksi dampak sosial jangka panjang seperti meningkatnya pengangguran di sektor tradisional. Pertanyaan nomor 3. Strategi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi masalah ini? Jawaban. Strategi solusi. 1. Pelatihan keterampilan kerja baru bagi masyarakat. 2. Dukungan usaha kecil dan menengah. 3. Peningkatan akses terhadap pendidikan, lokasi, dan digitalisasi pertanian. Sekian dan terima kasih waktu dan kesempatan saya kepada moderator. Ya baik, mungkin ada respon atau tanggapan dari teman-teman kelompok waktu dan kesempatan ini. Baik, dari kami ingin bertanya. Dari kelompok 2 ingin bertanya kepada satu. Jika fenomena pengemudi ojek online semakin meningkat, apa dampak jangka panjang yang mungkin terjadi terhadap struktur ekonomi masyarakat, terutama pada sektor pertanian dan industri kecil? Silakan kelompok 1 jawab pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih atas pertanyaannya, kami akan menjawab. Oke, jawaban. Fenomena ini dapat mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja dalam sektor pertanian dan industri kecil karena banyak pekerja yang beralih ke pekerjaan yang lebih fleksibel atau seimbang, atau bisa diperpanjang atau dipendekkan waktu, seperti ojek online. Dampaknya bisa terjadi penurunan produktivitas di sektor-sektor tersebut, sementara sektor lain seperti transportasi digital dan layanan berbasis aplikasi akan berkembang. Ketimpangan sosial bisa terjadi jika pekerjaan di sektor informal seperti ojek online tidak memberi jaminan kesejahteraan sama dengan pekerjaan di sektor formal. Jangka panjangnya, hal ini bisa memperburuk ketimpangan ekonomi antar sektor di masyarakat. Selanjutnya kami kembalikan ke guru. Saya mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih
Anggota kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusi mereka dan mereka akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena itu kita berikan apresiasi kepada kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan dulu. Yang berikut kelompok 2 silakan. Oke, silakan. Silakan siapa jadi materi moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya berikan kepada materi. Penanganan masalah daerah mengalami peningkatan sampah plastik di sungai yang menyebabkan banjir. Masyarakat saling menyalahkan antar warga, pedagang, dan pemerintah. Nomor 1, identifikasi gejala sosial yang terjadi. Jawaban 1, gejala sosial menurunnya kesadaran sosial terhadap lingkungan konflik sosial akibat saling menyalahkan dan perilaku konsumtif tanpa tanggung jawab sosial. Bagaimana ilmu sosiologi membantu mengenali pola perilaku masyarakat terhadap lingkungan? Jawaban yang kedua, fungsi sosiologi. Fungsi identifikasi mengenali pola perilaku sosial masyarakat terhadap lingkungan. Fungsi evaluatif menilai nilai dan norma yang memengaruhi perilaku tersebut. Fungsi solutif memberikan rekomendasi perubahan perilaku sosial. Solusi berbasis perubahan sosial apa yang dapat diterapkan untuk mengubah perilaku masyarakat? Jawaban, solusi perubahan sosial, edukasi, kampanye sosial, pengolahan sampah. Yang kedua, program gotong royong dan bak sampah. Penegakan hukum terhadap pembuang sampah sembarangan. Baik, mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok 1 dan 3 kami baik. Terima kasih atas kelimbangan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana fungsi sosiologi dalam memahami pola perilaku masyarakat terkait pengolahan sampah dan lingkungan? Apa yang bisa dilakukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli lingkungan? Terima kasih buat pertanyaannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 3. Jawaban, fungsi sosiologi khususnya fungsi analisis sosial membantu kita untuk memahami pola perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Dalam hal pengelolaan sampah, sosiologi dapat mengidentifikasi faktor sosial yang mempengaruhi perilaku seperti kurangnya kesadaran atau norma sosial yang tidak mendukung kebersihan. Dengan pendekatan pendidikan dan perubahan sosial, masyarakat bisa didorong untuk memiliki kesadaran kolektif dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan. Program seperti kampanye pengurangan sampah plastik dan peningkatan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan dapat membantu mengubah kebiasaan buruk yang ada di masyarakat. Apakah teman-teman puas dengan jawaban kami? Puas. Baik, kalau begitu
kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mari kita berikan apresiasi. Yang berikut kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri. Skenario masalah. Pasca pandemi, banyak siswa kehilangan motivasi belajar dan terjadi ketimpangan akses pendidikan antara daerah, kota, dan desa. Soal yang pertama, jelaskan gejala sosial yang muncul akibat kondisi tersebut. Jawaban. Nomor 1, gejala sosial, menurunnya semangat belajar, kesenjangan sosial dalam pendidikan, dan perubahan interaksi sosial di lingkungan belajar. Yang kedua, bagaimana fungsi sosiologi membantu mengenali faktor-faktor sosial penyebab ketimpangan pendidikan? Jawaban. Fungsi sosiologi yang pertama, fungsi analisis sosial, menganalisis faktor ekonomi, budaya, teknologi yang memengaruhi pendidikan. Yang kedua, fungsi diagnosis sosial, mengenali penyebab rendahnya motivasi belajar. Yang ketiga, fungsi kebijakan sosial, membantu merancang program pemerataan pendidikan. Soal yang ketiga, rekomendasikan langkah-langkah sosial yang bisa dilakukan sekolah dan masyarakat untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Jawab. Nomor 3, solusi. Yang pertama, pemberian beasiswa dan bantuan fasilitas belajar bagi daerah tertinggal. Yang kedua, program kolaborasi antara sekolah, kota, dan desa atau kelas daring bersama. Yang ketiga, penguatan motivasi belajar melalui kegiatan sosial dan ekstrakurikuler. Baik, mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok 1 dan 2 kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana pandemi COVID-19 memperburuk ketimpangan akses pendidikan, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan? Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketimpangan ini? Terima kasih. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Pandemi COVID-19 memperburuk ketimpangan akses Suara keras. Pandemi COVID-19 memperburuk ketimpangan akses pendidikan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan karena banyak siswa di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses internet yang menandai serta kesulitan dalam mendapatkan fasilitas pembelajaran jarak jauh. Di sisi lain, siswa di perkotaan lebih mudah mengakses teknologi dan sumber daya pendidikan. Untuk merugi ketimpangan ini, bisa dilakukan pemberian bantuan fasilitas 3 tetapi pemberian tabel atau modern internet di daerah pedesaan serta pelatihan kepada guru agar dapat lebih efektif dalam mengajar secara daring. Selain itu, pemerintah juga bisa memperkuat pendidikan berbasis komunitas agar siswa tetap bisa belajar meskipun di luar sekolah. Ya.
Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi, baik tanya jawab. Kita berikan aplaus sekali lagi. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita speaking dulu. Salah satu soal di depan untuk speaking. Kita ikut. Satu ada di depan untuk ini. Silakan. Siapa? Ya, saya silakan. Ini sorry. Silakan. Cepat. Saya minta teman-teman semua berdiri. Kita punya SPG. Berdiri baik-baik, baris kita dulu. Ya, silakan. Ya. Lanjut. Kita punya SPG dengan fokus. Tepuk fokus. Ya, silakan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Ya, ulang lagi. Ya, sekali lagi. Lebih semangat lagi. Ya, lanjut. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Ulang lagi, lebih semangat, lebih keras lagi. Silakan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Ulang lagi, lebih keras lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita berikan aplaus kepada. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini dengan topik tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial masyarakat. Kita sudah pelajari tentang apa itu sosiologi, sudah pelajari tentang apa itu gejala sosial, Apa itu sosiologi? Sosiologi berasal dari dua suku kata. Yang pertama apa? Silakan, kesimpulan yang pertama apa? Ya, Rahab. Kesimpulan dari materi hari ini yang kita pelajari, salah satu yaitu pengertian sosiologi. Pengertian sosiologi. Sosiologi berasal dari dua kata yaitu sotius dan logos. Sotius dan logos. Sotius yang berarti teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu. Sotius berarti teman atau Kawan. dan logos berarti Ilmu. Berarti Jadi- sosiologi. Silakan. Jadi sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama. Sosiologi mempelajari ilmu yang mempelajari tentang Hidup bersama. Yang berikut. Faktor penyebab yang pertama, faktor kultural atau budaya. Yang kedua, faktor struktural. Faktor penyebab gejala sosial, Yang pertama apa? Yang pertama, faktor kultural atau budaya. Kultural. Atau budaya. Yang kedua, Faktor struktural. struktural. Kesimpulan materi kita sampai di sini.
kita akan mengakhiri pertemuan kita. Karena itu minggu berikut guru akan bagikan kertas, kamu simpulkan materi yang sudah kita pelajari, kemudian kamu silahkan isi hal baru yang kamu pelajari hari ini. Dan hal yang belum kamu mengerti, terus hal yang menarik yang telah kita belajar hari ini. Silahkan isi dan kumpul kembali ke Pak Guru. Silahkan isi. Silakan isi dan kumpul kembali ke Pak Guru. Silakan, waktu 3 menit. Sudah sini. Oke, jadi baik. Pertemuan kita sampai sini. Minggu berikut kita akan masuk pada materi tentang ragam gejala sosial. Ingat ya? Karena itu Bapak Guru harapkan agar di rumah kalian belajar. Dan pada pertemuan berikut kita akan masuk pada materi ragam gejala sosial. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak Guru minta salah satu siswa atau murid untuk berdoa. Walaupun kami dalam kerajaan surga, pagi ini kami sudah belajar memberikan pertanyaan kami, guru kami, kami sudah belajar dengan baik. Kami terus memberikan memberikan pelajaran bagi kami sebagai masih belajar dengan baik. Kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Sarus. Pertemuan kita sudah dengan berakhir doa tadi, maka berakhir doa pertemuan kita hari ini. Kita